Sore, Mbak Mas semua, saya ikutin sebutannya aja lah ya. Mbak Mas semua, begitu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, salam kenal. Saya Hans Pribadi, tadi sudah diperkenalkan juga oleh hostnya begitu ya, Mbak Lydia Fahmawati begitu. Oke, biar kita nggak berlama-lama dan nggak mengganggu waktu teman-teman juga, kita langsung mulai aja. Mungkin boleh ditolong di share screen. Oke, jadi hari ini sesuai yang dikasih tahu, itu kita akan ngebahas hukum dan hubungan kerja. Mungkin nggak secara spesifik saya bilang hukum ketenagakerjaan begitu ya, karena hukum ketenagakerjaan itu luar biasa luas begitu, dan tidak mungkin tercover dengan satu sesi ini begitu. Jadi kita untuk hari ini kita fokusnya adalah hukum dan hubungan kerja, di mana bagaimana hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja atau pekerja, buruh begitu ya, atau karyawan itu dilihat dari sisi hukum gitu. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau nanti misalnya ada suara karena kebetulan saya lagi tadi rebutan ruang meeting, ternyata nggak dapat ruang meeting, jadi saya ada di common room, takutnya ada suara begitu ya. Oke, next. Jadi sebelum kita masuk, tadi kan mungkin ada sedikit perkenalan bahwa saya juga founder dari landak.id begitu ya. Mungkin saya ceritakan sedikit, landak.id itu adalah inisiatif saya dan rekan-rekan saya untuk menciptakan atau menghadirkan platform digital hukum begitu ya untuk konsultasi dan juga jasa hukumnya secara jauh lebih murah. Kenapa? Tujuannya simpel sebenarnya. Bahwa akses hukum, akses jasa hukum dan konsultasi hukum yang murah itu juga layak didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi nggak cuma orang kaya doang bisa konsultasi sama lawyer begitu. Sistemnya kayak gimana? Sistemnya basically adalah kita halodoc tapi versi hukum. Kayak gitu. Ya, nanti kalau emang mau cek bisa langsung cek aja di Instagram ataupun website kita langsung masuk ke materinya. Oke, jadi ketika kita ngomongin yang namanya hukum dan hubungan kerja, maka kita harus paham dulu. Kalau hukum kita paham lah ya, hukum tuh ya undang-undang, peraturan, gampangnya begitu. Saya akan coba membawakan ini sedikit lebih nggak teknis gitu ya, karena saya paham di sini banyak teman-teman juga yang mungkin bukan di bidang hukum, jadi kalau saya terlalu teknis takutnya malah bingung gitu ya. Oke, sebenarnya apa sih hubungan kerja? Ini kita ngomongin hubungan kerja berdasarkan definisinya undang-undang gitu ya. Jadi kapan kalau kita melakukan sesuatu dan dibayar, itu bisa dianggap kita bekerja untuk seseorang. Nanti akan saya berikan contohnya yang bukan begitu ya. Jadi sebenarnya untuk suatu hal dikatakan hubungan kerja, itu harus ada tiga hal. Tiga unsur yang dipenuhi. Yang pertama adalah upah, yang kedua adalah pekerjaan, dan yang ketiga adalah perintah. Gitu ya. Sudah pasti ada pihak yang ada yang penerima kerja itu udah pasti ya. Tapi hubungan di antara kedua itu harus ada tiga unsur tadi, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Seperti apa sih maksudnya dari masing-masing unsur ini gitu. Terus selain itu juga, yang namanya hubungan kerja itu selalu harus didasari dengan yang namanya perjanjian kerja. Oke, perjanjian kerja itu adalah perjanjian antara pemberi kerja dan juga yang pekerjanya mengenai apa aja sih hak-haknya, kewajibannya apa, syarat kerjanya apa, ketentuan-ketentuan pembatasannya apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Gitu. Jadi itu harus ada juga perjanjian kerja. Next. Nah, ini kita masuk ke sini. Unsur-unsur hubungan kerja tidak tiga ya, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah gitu. Maksudnya apa? Kalau adanya pekerjaan pastinya ya yang namanya kerja harus ada yang dikerjain kan ya, harus ada job desk-nya, harus ada apa sih yang menjadi permintaan si pemberi kerja kepada pekerjaannya untuk dilakukan. Yang pertama pasti nggak mungkin dong, cuman kerjaanmu adalah tidur, bahkan itu pun ada perintah berarti kan, ada kerjaannya tidur, ya gitu. Jadi harus ada sesuatu yang memang perlu dikerjakan. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua harus ada upah. Upah itu artinya ada uang yang mengalir atas pekerjaan yang dilakukan dari pemberi kerja ke penerima kerja atau pekerja. Gitu. Itu harus jelas juga. Dan yang ketiga harus ada unsur perintah. Artinya perintah ini ada hubungan atasan dan bawahan. Mungkin kita ngomong bahasa gampangnya bos dan bawahan gitu ya. Harus ada itu. Contoh paling gampang mewujudkan nomor 3 adalah jam kerja. Kalau ada jam kerja yang spesifik, Senin sampai Jumat, 8 sampai 5, itu artinya ada perintah. Sesimpel itu melihatnya. Gitu ya. Ada perintah bahwa tiap hari Anda harus datang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu jelas begitu loh. Itu perintah namanya. Nah, contohnya apa sih? Emang ya bukannya semua pekerja pasti ada pekerjaan upah dan perintah gitu ya. Kalau gitu semua hal bisa jadi hubungan kerja dong. Oh enggak. Contoh paling gampang yang kita bisa lihat adalah
Gojek. Hubungan antara online ojol-ojol itu, perusahaan-perusahaan ojol dengan drivernya, itu bukan hubungan kerja. Itu namanya hubungan kemitraan. Bedanya apa? Karena hubungan antara perusahaan ojol dengan drivernya itu tidak memenuhi ketiga ini. Ada yang tidak dipenuhi. Oke, adanya pekerjaan ada apa tidak? Ada. Upah ada apa tidak? Ada. Tapi yang tidak ada adalah perintah. Gojek tidak pernah ataupun ojol-ojol itu tidak pernah menetapkan bahwa Anda harus bekerja kapan, jam berapa, ya kan? Setiap hari apa, berapa lama maksimal, tidak ada. Kalau dia lagi misalnya Bapak A gitu ya, sedang pengen kerja, dia nyalakan aplikasinya, dia terima orderan, dia terima pekerjaannya, dia mendapat upah, timbal balik atas pokok. Tapi kalau tiba-tiba dia nggak pengen kerja gitu misalnya ya kayak saya lagi males nih atau lagi pengen leyeh-leyeh lah hari ini gitu ya, ya udah dia tinggal close aplikasinya, dia nggak terima kerjaan tapi juga nggak terima upah, tidak ada akibat hukum lain begitu loh. Maksudnya ya dia bebas untuk melakukan itu, kapan dia mau kerja dia kerja, kalau enggak ya enggak. Makanya sistemnya adalah kemitraan, dan antara driver ojol dengan si company-nya itu tidak ada hubungan kerja, tidak ada perjanjian kerja, tidak ada hubungan atasan bawahan, tidak ada hubungan memberi kerja dengan penerima kerja. Itu yang lagi marak-maraknya begitu ya. Oke, next. Oke, nah sekarang sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan pekerja atau karyawan begitu ya? Ini bisa dilihat dengan jelas definisinya di Undang-Undang 13 2003 mengenai ketenagakerjaan begitu ya. Saya bacakan sedikit ya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Itu. Jadi intinya adalah ketika orang itu bisa produktif, entah itu dalam bentuk barang, dalam bentuk jasa. Kalau barang berarti dia bentuknya adalah manufaktur begitu ya. Itu kalau jasa ya berarti misalnya contohnya konsultan kayak gitu, atau bahkan sekedar bisa bersih-bersih, itu kan jasa gitu ya. Maka dia dianggap bisa termasuk sebagai tenaga kerja. Nah, tenaga kerja belum tentu jadi pekerja. Tenaga kerja artinya adalah dia secara person di mata hukum itu bisa dijadi pekerja. Oke, lalu masuk kita, siapa yang pekerja? Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi upah atau imbalan tuh nggak melulu harus uang. Oke, bisa juga dalam bentuk ya barang, kayak gitu ya. Kan misalnya paling gampang, kalau dibayar pakai uang itu sudah biasa. Tapi kalau dibayar pakai emas pun, kalau emang orang yang menerima nggak apa-apa juga kan, gitu. Sementara upah itu kan nggak mesti dalam bentuk uang. Gitu. Itu jadi apa yang dimaksud dengan pekerja. Next. Nah, sekarang kita masuk. Tadi kan unsur pertama adalah hubungan kerja itu harus ada 3 unsur tadi. Oke. Nah, setelah tiga unsur terpenuhi, maka ada unsur yang berikutnya, yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu juga harus ada. Perjanjian kerja ada 2 macam nih. Ada yang menurut bentuknya dan ada yang menurut waktu berakhirnya. Oke. Next. Kalau menurut bentuknya itu gampang ya, antara tertulis dan tidak tertulis. Layaknya semua perjanjian, kalau kita tahu mungkin teman-teman yang di sini anak hukum begitu ya, tahu bahwa menurut undang-undang perjanjian itu tidak harus tertulis. Perjanjian secara lisan pun itu dianggap sah, 1320 KUH Perdata begitu ya. Tidak pernah disyaratkan perjanjian harus tertulis untuk menjadi sah. Maka begitu pula dengan perjanjian kerja. Prinsipnya sama, yaitu bisa jadi lisan, bisa jadi tertulis. Gitu. Nah, yang akan jadi lebih menarik lagi adalah yang B. Ini yang sering jadi polemik teman-teman yang mencari kerja atau yang baru bekerja gitu ya, yaitu antara perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Apaan sih gitu ya? Gampangnya adalah PKWT itu adalah pegawai atau karyawan kontrak, yang artinya keberlakuan masa perjanjian kerja pekerja itu ada batas waktu habisnya, ada expiry date-nya. Itu tenaga kontrak. Nomor 2, yang PKWTT gampangnya itu adalah pegawai tetap, yang ya selama dia nggak dipecat, maka ya tiap tahun dia nggak usah pusing takut kontraknya habis. Itu saya yakin teman-teman juga salah, Mas Mbak ya, tadi kata Mbak Lydia harusnya Mas Mbak gitu.
Mas dan Mbak semua pasti pernah dengar lah karyawan kontrak dan karyawan tetap. Bagaimana teman-teman yang karyawan kontrak mungkin berimpian menjadi karyawan tetap gitu ya. Nah, selain dua itu, kita juga tahu mungkin teman-teman yang masih mahasiswa di sini ada yang namanya magang. Ini pemagangan ini juga suatu bentuk dari bentuk perjanjian kerja gitu ya. Next. Nah, ini nanti kalau emang mau slide-nya mungkin bisa di-share kali ya ke teman-teman semua ya, Mbak Lydia ya. Bisa ya, oke. Karena ini kalau dijelasin satu-satu takutnya muntah juga gitu ya, teman-teman. Jadi gampang gini, kita cepat aja supaya paham lah intinya. Perjanjian PKWT, PKWTT, pemagangan. Paling gampang PKWT itu kontrak gitu ya. PKWTT tetap, pemagangan ya anak magang lah gitu. Sekarang yang pertama, kalau para pihak semua sama, pekerja dan pemberi kerja itu sudah pasti. Hubungan dan masa kerja. Kalau untuk waktu tertentu, tadi saya udah bilang bahwa hubungannya akan dibatasi oleh waktu. Jadi nggak kayak lagu ya, tak lekang oleh waktu tuh enggak. Kalau PKWT ini dia ada batas waktu tertentu gitu. Menurut peraturan yang terbaru, nanti bisa teman-teman cek, nggak perlu saya sebutin peraturannya apa dan isinya apa. Peraturan terbaru, masa kerja PKWT paling lama adalah 5 tahun. Kalau dulu itu 3 tahun. Yang dibatasi adalah hanya boleh diperpanjang 1 kali. Itu yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Gitu ya. Sekarang setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 tahun 2021, kalau nggak salah, itu dibatasinya adalah waktunya. Jadi terserah mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali diperpanjang kontraknya. Yang penting satu orang itu hanya boleh dikontrak sebagai pegawai kontrak itu selama 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Ya. Itu dari masanya. Kalau PKWTT karena dia pegawai tetap ya nggak ada masa habisnya antara dia dipecat, meninggal, atau pensiun. Biasanya 3 itu. Diberhentikan, pensiun, atau meninggal dunia. Itu baru berakhirlah masa kerjanya. Nah, pemagangan itu juga ada masa waktunya, malah lebih sempit dibandingkan dengan PKWT. Karena memang kan magang itu tujuan untuk belajar ya. Pemerintah pun memahami itu gitu, bahwa tujuan pemagangan itu untuk menambah pengalaman untuk teman-teman yang mau belajar begitu, maka diberikan waktu adalah hanya 1 tahun, paling lama 1 tahun begitu, tidak boleh lebih dari 1 tahun. Oke, next. Bentuknya, kalau bentuknya PKWT itu wajib secara tertulis. Karena kalau PKWT yang tidak dibuat secara tertulis, maka secara otomatis akan berubah menjadi PKWTT. Jadi teman-teman kalau nanti yang mungkin awal karirnya atau sekarang masih menjadi pegawai kontrak begitu ya, pegawai kontrak PKWT itu harus dibuat secara tertulis, harus secara eksplisit dikatakan bahwa Anda ini pegawai kontrak. Kalau setelah lewat 3 bulan tetap tidak ada kontrak, maka secara otomatis hubungan kepegawaiannya berubah menjadi PKWTT atau menjadi pegawai tetap. Mungkin di sini kalau ada yang HRD juga ya, mohon ini diperhatikan begitu loh. Jangan dianggap sepele perjanjian-perjanjian ini karena ini menyangkut hak orang gitu. Jadi kita juga harus fair, walaupun saya juga pernah jadi manajer HR, saya tahu bagaimana menghandle karyawan dan segala macam. Kadang-kadang ini curhat sedikit ya, ini intermezzo sedikit. Menurut pengalaman saya, itu ini tanpa mengurangi rasa hormat saya ke teman-teman HR yang lain begitu ya. Seringkali di HR itu merasa mungkin kalau bahasa kasarnya merasa seperti Tuhan gitu ya, bahwa sudahlah yang penting toh mereka yang butuh dan segala macam, merasa nggak terlalu jadinya tidak terlalu mempedulikan. Syukur-syukur di sini nggak ada yang begitu, saya yakin juga nggak ada lah. Tapi ini menjadi salah satu catatan saya bahwa hak-hak karyawan itu tolong diperhatikan, karena biar bagaimanapun juga semua itu telah dilindungi oleh undang-undang dan memang itu standar kelayakannya kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Bentuk perjanjian kerja untuk PKWT maka bisa tertulis, bisa lisan. Gitu ya. Karena tadi contohnya lisan adalah kalau emang dari PKWT-nya atau pas jadi karyawan kontraknya lisan, maka otomatis pindah ke PKWTT-nya pun lisan, gitu kan. Tapi harus juga yang namanya pengangkatan, ada surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh. Itu juga wajib. Gitu. Karena kalau enggak, jadinya bukan masalah tidak sahnya si karyawan menjadi pegawai tetap, enggak, tetap sah. Tapi maka yang dirugikan adalah perusahaan sendiri sebenarnya, karena jadi tidak jelas kapan mulai berlakunya pegawaian itu kepegawaian, karena nanti kan
nyangkut ke THR, cuti, pesangon gitu ya, maka waktu join dari seorang karyawan itu menjadi sangat penting karena itu akan berpengaruh ke perhitungan hak-hak lainnya. Gitu. Begitu pula dengan magang. Magang juga harus tertulis karena perlu hak dan kewajibannya dan segala macam. Oke, kita masuk ke jenis pekerjaannya. PKWT ini sebenarnya ada larangan untuk digunakan oleh karyawan atau diberikan pada karyawan yang kerjaannya continuous. Atau contoh accounting gitu ya. Accounting itu harusnya tidak boleh PKWT. Sayangnya pada praktiknya karena batasan ini sangat abu-abu gitu ya, sifat atau kegiatan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu itu kan it's a very gray area to context that ya udahlah akhirnya selama tidak menyalahi ketentuan yang lain ya kontrak ini masih jalan aja gitu, masih banyak yang maksudnya di bidang-bidang biasa pun itu akhirnya pegawai kontrak gitu. Karena memang sangat sulit, ini memang sangat sulit untuk dibedakan mana, nggak ada guidance yang jelas gitu, maksudnya pekerjaan apa yang secara spesifik memang harus pegawai tetap, apa yang harus pegawai kontrak kayak gitu, itu nggak ada gitu ya. Sementara kalau untuk pegawai tetap itu dibolehkan untuk semua jenis pekerjaan gitu ya. Begitu pula dengan magang. Next. Oke. Tapi mungkin sebelum saya masuk ke sini saya ingatkan dulu. Pegawai kontrak dengan pegawai outsourcing itu tidak plek-ketiplek sama ya. Maksudnya akan ada ketentuan yang berbeda antara pegawai kontrak pada umumnya dengan pegawai outsourcing atau alih daya. Gitu. Bagaimana maksudnya ketentuannya itu untuk pegawai outsourcing itu jauh lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang ada di pegawai kontrak pada umumnya. Nanti mungkin kalau ada sesi berikutnya kita bisa bahas itu juga begitu mungkin ya. Dengan Mbak Lydia nanti mungkin, tapi kalau di sini mungkin itu agak tidak tercover begitu ya. Lanjut, kita ngomongin masa percobaan. Mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya probation gitu ya, atau masa cobaan, masa uji coba biasanya 3 bulan gitu ya, untuk sebelum diangkat jadi karyawan. Kalau setelah 3 bulan itu diangkat jadi karyawan tetap, maka ya 3 bulannya boleh. Oke, tapi dan itu hanya boleh 3 bulan ya, masa percobaan itu hanya boleh 3 bulan. Tapi kalau dibilang, oh ya habis 3 bulan nanti kalau emang lolos di kontrak setahun, tidak boleh jawabannya. Perjanjian kerja kontrak itu tidak boleh didahului dengan masa percobaan selama 3 bulan. Ini secara aturan. Kenyataannya, karena undang-undang dan peraturan yang baru mengatakan bahwa ya maksimal 5 tahun, it doesn't matter berapa kali diperpanjang, maka banyak yang perusahaan yang nakal atau yang berusaha membelokkan hukum, maka mereka bilang ya udah kontrak pertama kita tanda tangan 3 bulan dulu ya. Setelah 3 bulan nanti diperpanjang lagi. Nah itu jadi boleh sebenarnya, walaupun memang itu agak mencurangi hukum gitu ya, tapi karena memang tidak ada lagi pembatasan berapa kali diperpanjang dan segala macam. Dulunya tidak boleh begitu. Kan yang dibatasi adalah jumlah perpanjangannya. Tapi kalau teman-teman akhirnya masuk kerja nantinya begitu ya, lalu dibilang oh ya ada uji coba dulu 3 bulan ya probation, lalu habis itu kita kontrak setahun atau 2 tahun. Nah itu harusnya nggak boleh. Itu hanya boleh untuk pegawai tetap. Masa magang juga nggak boleh ada probation ya karena cuma setahun. Kalau memang mau terima ya terima, ya enggak gitu ya. Oke. Lanjut untuk kompensasi PHK. Kita ngomongin PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang namanya kompensasi atau pemutusan hubungan kerja pasti berefek adanya semacam apa ya, biaya yang harus dikeluarkan ekstra lah oleh perusahaan untuk mengcover hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian dari pekerja tersebut. Yang pasti kalau magang nggak dapat ya, nggak dapat THR gitu. PHK maaf, pesangon ataupun kompensasi dalam bentuk apapun. Nah, kita bicara pegawai kontrak atau PKWT, maka dengan masa kerjanya yang minimal sudah 1 bulan secara terus-menerus, maka dia berhak atas uang kompensasi. Oke, uang kompensasi ya, bukan pesangon. Istilahnya berbeda. Kalau pegawai tetap, maka istilahnya adalah pesangon. Oke, kalau pegawai kontrak namanya uang kompensasi. Diperhitungkannya bagaimana? Untuk setiap 1 tahun
masa kerja dia, maka uang kompensasinya adalah 1 bulan upah. Oke, kalau dia sudah 1 bulan atau baru 2 bulan, maka dihitung secara proporsional. Upahnya dibagi 12, upah 1 bulan ya, dibagi 12 dikali berapa bulan dia bekerja. Itu kalau PKWT. Termasuk ketika mereka selesai, ini bedanya nih, PKWT adalah ketika mereka selesai kontraknya setahun gitu ya. Sebelum akan diperpanjang, maka harus dibayarkan dulu kompensasinya. Karena kan seakan-akan kalau perpanjangan itu kan berarti kontraknya putus sesaat, lalu ada kontrak baru begitu ya. Nah, ketika kontraknya putus itu harusnya dibayarkan uang kompensasinya. Nah, kalau kita ngomongin pegawai tetap, maka hitungannya akan lebih ribet. Tapi pada intinya adalah berhak atas yang namanya pesangon. Besarannya itu bisa dicarilah di internet rumusannya begitu ya, karena itu sangat matematis dan sangat rumus gitu ya. Jadi itu tinggal dimasukin upahnya, nanti akan ketahuan tuh angkanya berapa. Nah, tergantung juga alasan pemutusannya kenapa. Misalnya apakah alasan pemutusan hubungan kerjanya karena perusahaan bangkrut misalnya, atau harus diakuisisi oleh perusahaan lain begitu ya. Nah, itu akan jadi beda gitu. Atau juga misalnya pemecatannya karena efisiensi begitu. Nah, itu juga pasti akan beda hitungannya. Perkaliannya akan beda. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk, tadi kan udah ada pembedaannya. Sekarang kita masuk ke hak-haknya begitu ya. Haknya teman-teman sebagai karyawan kontrak ataupun karyawan PKWT begitu. Ini sebenarnya kurang lebih mirip lah dengan yang pegawai tetap, karena paling ada beberapa yang beda gitu ya. Yang pertama adalah upah yang layak. Ini udah pasti ya, tidak ada yang boleh menggaji seseorang di bawah UMR atau sekarang UMK, UMP dan segala macam standar lainnya. Lalu ada yang jawab, bagaimana dengan sistem kebebasan berkontrak begitu ya? Misalnya ada satu pengusaha gitu bilang, lah saya mau gaji kamu cuma 2 juta di Jakarta, yang mana jelas-jelas di bawah UMP gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, si pegawainya juga bilang, iya boleh, nggak apa-apa lah. Kan sama-sama mau, dan pegawainya juga sudah mengiyakan begitu. Kenyataannya memang banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita ngomong formal hukumnya, maka seharusnya tidak boleh. Karena sudah jelas diatur, pemerintah tuh mengeluarkan standar UMP itu untuk melindungi, memastikan bahwa teman-teman karyawan itu punya standar hidup yang layak gitu dengan hitungan tersebut di provinsi tersebut gitu ya. Yang kedua adalah kita ngomongin THR, tunjangan hari raya gitu. Sebenarnya THR itu tidak harus lebaran ya teman-teman ya, karena kebetulan mungkin mayoritas umat muslim, maka memang secara mayoritas diserahkan pada saat lebaran. Tapi saya juga tahu kok ada beberapa perusahaan yang memang memberikan THR itu sesuai dengan agama dari karyawannya begitu. Misalnya yang Buddha, maka diberikan pada sesaat sebelum Waisak begitu. Atau mungkin yang Kristiani begitu ya, maka akan diberikan sesaat sebelum Natal. Begitu pula dengan yang Hindu dan yang lainnya. Nah, ketentuannya seperti apa? Sebenarnya ketentuannya itu adalah minimal kalau sudah bekerja setahun, maka berhak atas THR minimal jumlahnya 1 bulan upah. Kalau memang ada company mungkin berbaik hati memberikan 2 kali gaji, 3 kali gaji, itu ya sah-sah saja. Cuma yang diatur oleh undang-undang adalah minimalnya. Minimalnya tuh 1 tahun bekerja, maka dia dapat berhak untuk 1 bulan upahnya. Terus kalau belum setahun gimana gitu ya, maka dihitung secara proporsional. Tapi minimal sudah bekerja seperti 1 bulan. Ini mirip dengan kompensasi tadi ya, kalau teman-teman ingat, Mbak masih ingat semuanya, kompensasi juga begitu. Minimal bekerja setahun, tapi kalau belum setahun, maka dihitung secara proporsional. Gitu. Next, oke. Nah sekarang ini yang 3. 3 ini saya yakin juga nanti di pegawai tetap juga sama. Hak pekerja atas jaminan sosial dan K3 begitu ya. Yang sekarang jelas buktinya adalah BPJS TK dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan untuk dalam hal kesehatannya, kalau sakit dan segala macam. Kalau BPJS TK itu BPJS Ketenagakerjaan, itu dalam hal kecelakaan kerja, terus kecelakaan saat menuju dan pulang dari tempat kerja begitu ya. Itu di cover semua dan itu adalah wajib, bukan opsi gitu. Jadi nggak bisa tuh pengusaha milih, oh saya nggak mau lah daftarin BPJS Kesehatan, itu nggak bisa. Yang keempat, hak karyawan untuk libur, cuti, dan istirahat gitu. Sebenarnya ini kalau rekan-rekan semua mau lihat di Undang-Undang 13 tahun 2003, itu udah lengkap banget dan jelas banget hak minimum cuti atas oleh seorang karyawan lah, seorang karyawan itu seperti apa. Itu yang sudah pasti
Kalau dia 5 hari kerja dalam 1 minggu, maka dia berhak istirahat 2 hari. Kalau dia 6 hari kerja dalam seminggu, maka dia berhak 1 hari kerja untuk istirahat, begitu ya. Kalau cuti, maka setelah 12 bulan bekerja, berhak memperoleh 12 hari cuti kerja. Itu minimal. Tapi ada juga yang baik, company yang baik bahwa kayak, oh yaudah kalau kamu udah bekerja 2 bulan, kamu bisa kok langsung ngambil kayak gitu. Itu juga ada. Tapi ketentuannya tidak boleh di bawah ini. Undang-undang tuh menjadi benchmark untuk batas bawah. Paling rendah, serendah-rendahnya harus dapat segini. Gitu. Ada juga tuh cuti-cuti yang spesifik begitu ya. Contoh untuk teman-teman yang mungkin perempuan atau wanita, itu tiap bulannya sebenarnya mendapatkan jatah cuti haid selama 1 hari. Begitu juga untuk mungkin cuti melahirkan, maka 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan setelah, itu juga merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Contoh yang lain untuk mungkin ketika ada yang meninggal, saudara satu rumah meninggal, maka itu juga ada hak cutinya yang tidak boleh memotong hak cuti 12 hari ini. Itu hak cuti khusus gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah hak pekerja atas perlindungan untuk pemutusan hubungan kerja. Tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa entah karyawan kontrak ataupun entah karyawan tetap, dalam hal ini karyawan kontrak, maka wajib diberikan kompensasi ketika ada pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian berakhir. Tidak hanya itu sebenarnya, bahwa di Undang-Undang 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa kalau ada yang memutuskan secara sepihak perjanjian kerja atas pegawai kontrak ini, si PKWT ini, entah misalnya Bapak A dengan PT Sukamandi gitu ya, ada hubungan kerja kontrak gitu. Kalau tiba-tiba PT Sukamandi memutuskan tengah jalan kontraknya Bapak A, maka selain kompensasi, PT ini juga harus membayarkan ganti rugi berupa sisa nilai kontraknya berapa. Misalnya kalau sisa nilai kontraknya adalah 50 juta, 100 juta dalam setahun gajinya gitu ya, maka sisanya 1,5 kan 50. Nah, itu harus digantikan. Tapi begitu pula sebaliknya. Kalau tiba-tiba Bapak A ini bilang, saya nggak mau kerja lagi besok, gitu ya, udah saya cabut aja gitu, saya pulang. Prestasi artinya atau lalai dalam melakukan tanggung jawabnya, maka dia harus ganti rugi gitu ya. Next. Nah, ini tadi udah saya jelasin juga. Tadi mungkin udah saya jelasin bahwa PKWT itu kalau 12 bulan, maka 1 bulan kompensasinya adalah 1 bulan upah begitu ya. Terus kalau 1 bulan atau lebih tapi kurang dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional. Nah, tadi yang paling penting catatannya adalah kalau pun tidak di PHK, artinya masa kontraknya selesai setahun gitu ya, maka tidak berarti mereka tidak berhak atas kompensasi. Artinya ketika 1 tahun berakhir masa kontraknya, lalu akan diperpanjang untuk tahun kedua, maka seyogianya si pekerja ini mendapatkan dulu uang kompensasinya atas 1 tahun yang telah ia jalankan, baru diperpanjang. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah hak aturan jam kerja. Jam kerja pun sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan khusus begitu ya, mungkin seperti teman-teman di bidang kesehatan atau mungkin di bidang security begitu. Itu 7 jam dalam 1 hari atau 40 jam, maksimal 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja. Jadi kalau hari kerjanya adalah 6 hari kerja, maka maksimal 1 hari adalah 7 jam. Seminggunya tetap sama, 40 jam. Berarti nggak bisa tuh tiap hari dalam 6 hari itu 7 jam semua. Karena 7 kali 6 jadinya 42. Nggak bisa, lebih gitu ya. Sementara kalau dia 1 minggu itu 5 hari kerja, maka 1 harinya itu 8 jam. Nah itu 5 kali 8 jadinya pas 40 gitu ya. Next, tadi sebelum saya lanjut ke yang PKWTT, tadi jam kerja yang sebelumnya itu nanti nyangkutnya ke hak karyawan atas upah lembur. Nanti itu juga harus, itu hal yang berbeda lagi tuh. Upah lembur nanti ada hitungannya lagi, beda sendiri gitu ya. Makanya bilang tadi kalau ketenaga kerjaan itu tidak mungkin selesai dalam satu sesi begitu. Kita lanjut untuk PKWTT. Nanti kalau emang udah sama kita skip aja begitu ya. Upah yang layak anggap sama begitu ya. Nomor 2 juga pasti sama dengan PKWT karena semua orang berhak atas upah yang layak dan keselamatan kerja. Next, hak untuk berserikat. Nah ini yang beda. Ini yang diatur secara spesifik untuk para pegawai tetap, tapi sebenarnya pada kenyataannya sekarang pegawai tetap maupun pegawai kontrak sebenarnya berhak kok
untuk berserikat, karena kan akhirnya ada yang mengatakan bahwa ini adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar begitu, hak untuk berserikat dan berkumpul dan berpendapat gitu ya. Maka ini sebenarnya ini hak ini juga applicable ke teman-teman yang di pegawai kontrak, yaitu bisa bergabung dalam serikat, tentang serikat pekerja, entah serikat buruh, dan itu dilindungi oleh undang-undang begitu. Nomor 4 itu sama begitu ya, tidak ada bedanya dengan pegawai kontrak. Next, untuk PHK-nya, nah ini yang akan jauh berbeda dengan pegawai kontrak. Jauh berbeda di mana? Jauh berbeda adalah di hitungannya. Kalau pegawai kontrak itu hanya dapat uang kompensasi, dan nilainya uang kompensasi itu ya sudah saklek. Per 1 tahun bekerja, maka akan mendapat 1 bulan upah. Kalau dia dikontrak 3 tahun, ya maka 3 kali upah bulanan begitu ya. Nah, tidak begitu cara kerjanya dengan pegawai tetap. Pegawai tetap itu punya 3 unsur dalam pesangonnya, yaitu uang pesangonnya, penghargaan masa kerja atau UPMK, dan penggantian hak. Ketiga ini pun itu ada pengalinya yang tadi saya bilang, bahwa ada rumusnya, tergantung apa yang menjadi alasan PHK tersebut. Antara merger misalnya perusahaannya, atau defisit perusahaannya merugi begitu ya, itu akan merubah rumusnya dengan perkaliannya begitu. Nanti mungkin kalau rekan-rekan sempat begitu ya, tinggal dicek saja rumus untuk perkalian penghitungan uang pesangon karyawan tetap, itu udah banyak banget di Google begitu ya, di website-website yang biasanya untuk outsourcing dan segala macam, itu bisa dikasih tahu tuh itu semua. Nah, itu yang membedakan. Nah, jumlahnya itu jauh lebih fantastis yang pesangon ini. Kenapa? Karena pesangon ini tidak dilimit hanya 5 tahun. Kalau kontrak paling banyak juga kan kita dapat 5 kali upah bulanan, karena memang di kontraknya maksimal hanya 5 tahun secara berturut-turut begitu ya. Nah, tidak halnya dengan pegawai tetap. Pegawai tetap kan bisa sampai pensiun, mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun bekerja begitu ya, 30 tahun di perusahaan yang sama begitu. Itu yang membedakan. Lalu berikutnya adalah hak sesuai bekerja sesuai dengan aturan jam kerja. Ini juga sama, nggak ada bedanya dengan teman-teman di pegawai kontrak. Next. Nah, ini nih yang tadi saya sempat bilang bahwa ada hak khusus untuk teman-teman yang perempuan. Untuk yang buruh begitu ya, tidak boleh shift 3. Gampangnya begitu, nggak boleh tuh yang shift malam tuh nggak boleh. Cuti haid yang tadi saya bilang, ketika mungkin datang bulan, setiap bulannya maka mendapatkan 1-2 hari kerja tergantung kebijakan. Dan yang C adalah cuti melahirkan, 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah, berarti 3 bulan totalnya begitu ya. Next. Nah, ini yang mungkin agak menarik begitu ya, mungkin yang banyak yang nggak jarang baca atau mungkin belum dengar begitu. Sebenarnya karyawan magang itu juga punya hak yang ditentukan oleh peraturan menteri levelnya. Mungkin bukan undang-undang, karena ini dia di peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 22 tahun 2009. Nah, itu hak-haknya adalah sama, yaitu pertama adalah kesehatan kerja, fasilitas dan kesehatan kerja begitu ya. Itu tetap sama, itu harus BPJS. Berarti kalau seperti ini disebutkan berarti BPJS kesehatan gitu ya. Yang kedua adalah uang saku. Jadi dia memang bentuknya bukan upah, karena dianggap masih belajar gitu ya, tidak bekerja tapi belajar, maka dapat uang saku. Makanya karena dia uang saku, besarannya itu sesuai dengan kebijakan perusahaan atau pemberi kerja. Dia tidak terikat dengan UMP karena dia bukan upah ya. Yang ketiga adalah jaminan sosial, kecelakaan kerja, itu berarti BPJS TK, ketenagakerjaan. Berarti kalau mau disimpulkan 1 dan 3 itu magang, anak magang pun harusnya diinkludkan ke dalam program BPJS TK dan kesehatan. Lalu yang keempat adalah mendapatkan sertifikat. Ya, itu sebagai bukti lah bahwa dia memang actually sudah selesai magangnya gitu. Next. Nah, peraturan karyawan kontrak. Nah, ini yang mungkin agak beda gitu ya dengan apa tadi, pegawai tetap yang boleh untuk semua hal begitu. Sebenarnya terutama untuk alidaya atau outsourcing itu sebenarnya mau dilimit oleh pemerintah supaya teman-teman yang, karena company suka banget nih yang pakai outsourcing atau alidaya. Itu artinya misalnya contoh,
Saya gitu ya, saya bekerja di bawah perusahaan A misalnya. Lalu perusahaan A bikin kontrak B2B dengan perusahaan B yang bilang bahwa yaudah deh perusahaan B bayar ke perusahaan A untuk menempatkan Hans gitu ya di perusahaan B untuk melakukan sesuatu. Itu namanya outsourcing. Jadi saya bekerjanya untuk perusahaan B, saya ngerjain kerjaan di perusahaan B begitu, padahal yang gaji saya perusahaan A. Perusahaan B nggak gaji ke saya, perusahaan B itu membayarnya ke perusahaan A. Make sense ya? Nanti kalau emang ada bingung bisa tanya lagi. Hubungan keperdataan saya secara hukum ketenagakerjaan itu bukan dengan perusahaan B, tapi dengan perusahaan A. Akibatnya apa? Akibatnya kalau B nggak suka sama saya, maka dia bisa tinggal bilang ke A, tolong dong Hans diganti sama orang lain. Berarti kan seakan-akan saya di PHK ya oleh perusahaan B. Tanpa dia harus membayar pesangon ke saya. Karena dia tidak punya hubungan keperdataan ketenagakerjaan dengan saya. Dengan Hans begitu. Itulah yang membuat banyak sekali company suka banget menggunakan tenaga outsourcing. Karena itulah ketentuan tenaga outsourcing itu dibatasi untuk apa saja yang boleh. Itu dibatasi. Jadi nggak semua pekerjaan boleh. Yang bersifat tetap, bersifat terus-menerus itu nggak boleh tadi saya bilang. Kontrak mungkin masih oke lah gitu ya, masih ada beberapa yang kontrak pun masih jalan gitu, tapi kalau outsourcing itu tidak boleh. Contoh misalnya kita nggak boleh mengoutsourcing bidang accounting misalnya atau marketing gitu, nggak boleh. Jadi boleh adalah misalnya tenaga keamanan atau satpam gitu ya, atau tenaga cleaning, pembersihan, atau mungkin tenaga penjualan kayak SPG, maka itu outsource masih sangat boleh gitu. Next. Nah ini ya. Ini karena memang ini yang menjadi banyak perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Ini yang saya highlight di sini. Yang pertama adalah maksimalnya untuk nomor 1 adalah 5 tahun, termasuk perpanjangan dan segala macam itu maksimal 5 tahun begitu ya. Lalu yang nomor 2 yang tadi saya bilang bahwa harusnya itu untuk pekerjaan yang musiman atau ada kelarnya lah begitu. Yang ketiga adalah tidak boleh ada masa percobaan. Next, keempat, tadi pekerjaan yang tidak tetap, pekerjaan yang dilakukan musim tertentu, misalnya petani dan segala macam itu bisa boleh pakai PKWT. Gitu. Yang kelima, yang diatur baru oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah uang kompensasi. Tadinya, PP-nya 35 bukan 36 tadi. PP 35 ini mengatur bahwa harus ada uang kompensasi yang tadi saya jelaskan. Sebelum adanya PP ini, pegawai kontrak kalau berhenti atau selesai masa kontraknya sudah nggak dapat apapun. Nah, pemerintah ini menambahkan pasal 15 PP 35 ini untuk memastikan bahwa kalaupun pegawai kontrak ketika berhenti atau selesai masa kontraknya mendapat uang kompensasi. Gitu. Ini kasarannya dapat napas tambahan lah sambil dia mencari kontrak yang baru mungkin begitu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke yang salah satu yang paling penting lah menurut saya begitu ya. Ketika teman-teman, rekan-rekan nantinya akan masuk ke dunia kerja atau sekarang mungkin sedang mencari kerja atau mungkin mencari pindah kerja dan segala macamnya lah. Pada suatu saat kita akan pasti berhadapan dengan yang namanya perjanjian kerja. Nah, sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika rekan-rekan semua tanda tangan perjanjian kerja? Oke, yang pertama, yang paling penting dan tidak tertulis di sini adalah tidak ada perjanjian kerja yang tidak bisa dinegosiasikan. Yang namanya perjanjian itu harus bisa dinegosiasikan. Walaupun memang harus dipahami, pastinya secara bargaining power, teman-teman pencari kerja dengan pemberi kerja pasti positioningnya akan jauh lebih tinggi yang pemberi kerja. Secara bargaining power begitu ya, kita ngomong negosiasi gitu. Tapi tidak berarti teman-teman harus rendah diri dan tidak berusaha menegosiasikan sesuatu yang dirasa memberatkan. Itu dulu. Asal caranya tepat begitu. Nah, masuk kita apa sih yang sebenarnya harus diperhatikan? Yang pertama adalah jabatan dan deskripsi pekerjaan. Oke. Sebenarnya kalian tuh masuk ke sana sebagai apa? Jabatannya apa? Supaya jelas, memang jabatan saya ini, job desk saya adalah ABC, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kenapa jayat ini, kayaknya ini autocorrect nih. Jangka waktu pekerjaan itu penting, luar biasa. Terutama untuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu atau yang magang. Harus jelas apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu yang penting juga. Yang ketiga, aturan jam kerja.
Apakah jam kerjanya ini memperhitungkan lembur, tidak memperhitungkan lembur, tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, gitu ya. Sebentar. Ya, sorry, minta air, leher mulai aus. Ya, jadi aturan jam kerja harus jelas juga. Ya, apakah kalau zaman sekarang mungkin apakah boleh bekerja secara remote begitu? Apakah harus hadir full? Jam berapa? Itu juga harus jelas. Nah, yang keempat, yang paling penting pastinya adalah gaji dan tunjangan. Oke, gaji dan tunjangan itu maksudnya adalah berapakah gaji pokoknya, berapa yang termasuk tunjangan, tunjangan makan, tunjangan kehadiran itu harus jelas supaya nanti bisa bisa apa kelihatan ketika memperhitungkan sesuatu supaya nggak ada kerancuan lah. Hak dan kewajiban. Berarti selain tadi untuk masalah jam kerja, terus juga gaji, jabatan gitu ya, hak dan kewajiban lain juga perlu diperhatikan begitu. Contoh hak dan kewajiban lain adalah kewajiban yang lain, misalnya ada peraturan harus pakai seragam, itu kan berarti kewajiban yang lain begitu ya. Ada juga kewajiban misalnya maksimal harus sampai di kantor itu jam 8 begitu ya, kalau tidak ada sanksinya maka itu juga kewajiban. Contoh hak yang lain begitu misalnya ada hak cuti tambahan di luar yang 12, terus juga ada hak untuk misalnya berlibur, cuti panjang dan segala macamnya itu harus diatur juga begitu. Yang berikutnya adalah hak yang nggak kalah penting adalah pengaturan jaminan sosialnya. Untuk BPJS-nya seperti apa? Kalau sekarang ini ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS TK Tenaga Kerja. Yang bawahnya adalah aturan untuk cuti dan lembur, penghitungan lemburnya. Karena sebenarnya lembur itu bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu, tergantung kebijakan di perusahaannya. Tapi kalau misalnya minimal UMR atau UMP, maka kalau kerja lebih maka harus ada lemburnya. Tapi biasanya kalau yang gajinya sudah di atas UMR atau UMP jauh gitu ya, maka tidak lagi lembur. Bukan tidak ada lembur, tapi lemburnya itu dihitung sebagai sense of belonging katanya gitu ya, kekeluargaan dalam perusahaan gitu ya. Loyalitas tanpa batas, kerja kayak kuda gitu ya, kayak gitulah. Jadi bentuknya adalah bentuk pengabdian bentuknya begitu. Lalu yang kedua terakhir adalah klausul exit clause kita bilangnya, atau bagaimana jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu apa saja yang diatur, itu harus penting juga. Apakah itu melanggar ketentuan yang ada atau tidak gitu ya. Yang terakhir adalah memastikan bahwa pihak yang tanda tangan di perjanjian kerja itu memang adalah pihak yang berwenang. Gitu. Jangan sampai yang tanda tangan ternyata cuma staf magang yang di situ gitu ya, bukan actually HRD-nya begitu. Next, kayaknya udah habis deh. Nah, jadi itu sekilas singkat aja, cepat aja, karena sebenarnya itu kalau mau dibahas poin per poin masih banyak luar biasa begitu ya, tapi memang karena keterbatasan waktu, semoga tadi sedikit menambah pengetahuan teman-teman, rekan-rekan, Mas, Mbak, kalau katanya Mbak Lydia begitu ya, atas bagaimana hukum mengatur ketenagakerjaan di negara kita begitu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan berikutnya kita bisa bahas tadi mengenai isinya, perjanjian kerja itu umumnya seperti apa, terus juga kalau ada sengketa seperti apa begitu ya, terus kalau misalnya proses sengketanya itu awalnya seperti apa, negosiasi itu bagaimana, dan segala macamnya yang lain gitu. Sekian dari saya. Sekali lagi kalau teman-teman mungkin ngecek kondak.id, silahkan langsung dicek di Instagram sama di website. Semoga juga bisa membantu rekan-rekan yang mungkin lagi butuh opini atau jasa hukum untuk permasalahannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke... Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Hans. Ini saya sepanjang materi, oh gitu ya, oh gitu ya. Jadi benar-benar memberikan kita banyak informasi yang sebelumnya belum kita ketahui gitu ya. Karena memang antara peraturan dengan realita itu kadang berbeda gitu ya Pak, tidak sejalan seperti itu. Oke, Mbak Mas, saat ini kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab, gitu ya. Silahkan Mbak Mas disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, dituliskan di kolom chat ataupun Mbak Mas bisa raise hand seperti itu ya. Mungkin pertama sebelum Mbak Mas gitu ya memberikan pertanyaan, saya dapat privilege nih untuk bisa nanya langsung gitu ya Pak. Mohon izin, saya mau tanya. Ini juga pertanyaan dari saya pribadi gitu ya. Kemudian ini juga pertanyaan dari Mas Agung seperti itu ya, Agung Wirya Saputra. Sebenarnya apa sih
Pak Hans, perbedaan mendasar antara Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang baru gitu ya dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama. Yang paling mendasar itu perbedaannya apa? Gitu. Itu sih Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ini pertanyaan yang gampang tapi jawabnya luar biasa sulit sebenarnya gitu ya. Karena gini, ketika kita membandingkan dua undang-undang, maka sebenarnya kalau dikatakan adakah perubahan yang mendasar, maka sulit dijawabnya. Kenapa? Karena yang namanya undang-undang tidak ada yang mendasar, tidak ada yang detail. Kalau kita mau bahas perubahannya, maka harus dibahas seluruhnya. Begitu. Karena nggak bisa tuh kita bilang, oh berubahnya cuma ini doang. Padahal sebenarnya pasal yang kita bilang berubah itu juga tersangkut dengan pasal yang lain di undang-undang tersebut. Jadi kalau dibilang contoh yang tadi saya sudah sebutkan adalah, kalau hubungannya dengan ketenagakerjaan pegawai kontrak, maka tadinya hanya boleh dibatasinya untuk pegawai kontrak di Undang-Undang 13 2003 itu adalah boleh diperpanjang 1 kali gitu ya. Jadi awal kontrak pertama maksimal 2 tahun, lalu boleh diperpanjang 1 kali dengan masa kontrak di bawah itu. Maka biasanya di orang beranggapannya adalah oh maksimal 3 tahun dengan perpanjangan sekali. Begitu. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu bolehnya adalah 5 tahun. Dan tidak peduli berapa kali diperpanjang. Ya plus minus begitu loh. Ada yang bilang bahwa oh ya akhirnya plusnya karena saya kalau 2 tahun atau 3 tahun langsung diminta jadi pegawai tetap, perusahaan nggak mampu untuk bayar pesangon. Maka yang ada saya ditendang, saya diganti sama karyawan kontrak yang baru. Sementara kalau sekarang 5 tahun, saya bisa kontrak terus nih 5 tahun nunggu kondisi company membaik gitu misalnya. Kita juga bilang bahwa ini nggak bagus nih karena tadinya 3 tahun company dipaksa untuk cari baru atau rekrut jadi karyawan tetap, ini dia dibolehin sampai 5 tahun. Jadi itu plus minus lah. Tidak hanya itu juga sebenarnya untuk masalah pemecatan juga itu jadi berbeda di Ciptaker dan juga dengan di Undang-Undang 13 2003. Tapi kalau kita bicara mau mengenai pemecatan ini atau PHK, ini harus saya nggak berani kalau menjawabnya hanya singkat di sini karena takut nanti ada salah paham nanti jadinya, karena ini kan kita dalam konteks diskusi edukasi begitu ya, maksudnya kita share dalam bidang akademik begitu ya. Kalau nanti kita tidak bahas secara tuntas, takutnya menjadi salah paham begitu. Jadi kalau emang pertanyaan ini sangat baik begitu, mungkin nanti bisa Mbak Lydia kita bikin sesi khusus gitu ya untuk ini ya. Karena saya kalau jawab di sini 2 jam lagi nih gitu. Siap. Nanti Mbak Mas semua di sini kita undang lagi begitu ya Pak Hans untuk membahas boleh. Undang Kalau Cipta memang Kerja kita yang baru gitu ya. Ini bisa menjadi topik kita supaya nggak kaper aja sih Mbak sebenarnya. Takutnya kalau dibahas singkat-singkat kan kayak media zaman sekarang kan doanya singkat-singkat cuman baca headline gitu kan. Jadinya mendidik enggak menyesatkan iya begitu takutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hans atas jawabannya gitu ya. Jadi kurang lebih tahu lah gitu ya, minimal gitu ya perbedaannya gitu ya, walaupun tidak menyeluruh gitu ya Pak. Tadinya bisa 3 tahun kontraknya, kalau dengan undang-undang baru bisa 5 tahun gitu ya, dikasih kesempatan untuk perusahaan memperpanjang kontrak. Siap. Betul. Kemudian Pak Hans, kita ini masih ada banyak pertanyaan gitu ya. Kita selanjutnya beralih ke kolom chat. Nanti Mbak Mas kalau yang mau tanya langsung ke Pak Hans silahkan raise hand gitu ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk bisa diskusi langsung dengan Pak Hans. Ini kita bacakan di kolom chat ada Mbak Rofifah. Selamat sore, mau bertanya, selama bekerja selalu ada masa probation. Enggak ada, ini bukan yang pertama ya. Oh ini yang pertama dari Mbak Eka, mohon maaf. Kita bacakan yang pertama dulu dari Mbak Eka. Jika sudah magang 3 tahun, terus akan diperpanjang lagi jadi pegawai kontrak selama 5 tahun, tetapi kita belum tanda tangan kontrak, namun sudah memiliki user atau identitas baru sebagai karyawan kontrak. Apakah dari segi hukum sudah kuat? Apakah jika kita keluar itu dapat seperti penalti atau tidak? Kan kita belum tanda tangan apa-apa. Oke. Tadi pertama yang sudah menyalahi adalah magang kok bisa sampai 3 tahun gitu ya. Itu sudah menyalahi. Itu tapi kalau sudah lewat ya sudahlah begitu ya.
Lalu berikutnya setelah magang 3 tahun, katanya dikontrak untuk jadi karyawan kontrak selama 5 tahun gitu ya. Maka begini, kalau dibilang apakah menyalahi kalau belum ada tanda tangan perjanjian? Jawabannya adalah tidak. Karena yang namanya perjanjian, yang saya bilang 1320 KUH Perdata, itu tidak harus dalam bentuk tertulis supaya dia bisa menjadi perjanjian yang sah dan mengikat begitu ya. Lalu memang seperti apa? Gimana dong? Apakah ada perjanjian itu kalau memang sudah dapat user ID dan segala macam? Dari sisi hukum mendapatkan user ID dan contohnya mungkin ID card dan identitas baru, akses baru begitu ya, itu menjadi bukti penguat kalau nantinya kita mau membuktikan bahwa si company ini udah meng-hire kita loh sebenarnya. Tapi juga tidak menjadi bukti penguat untuk mereka kalau kita tiba-tiba kabur, tadi bilang mau kabur begitu ya. Maka memang harus ditelaah lagi. Bisa sudah tahu-tahu dapat, kan berarti harusnya ada gap waktu dong ya, antara magangnya selesai dengan masuk sebagai karyawan kontrak. Maka pertanyaannya apakah sudah didiskusikan untuk hak dan kewajibannya seperti apa? Gajinya berapa? Haknya bagaimana? Kewajibannya apa saja? Apa yang berubah? Ya kan? Itu sudah didiskusikan atau belum? Kalau sudah dan memang Anda sudah mengiyakan, maka sebenarnya secara formal Anda sudah mengikatkan diri kepada perjanjian kerja secara lisan. Si perusahaan punya waktu 3 bulan. Sejak Anda mulai dapat user ID itu, dianggap Anda mulai kerja, sampai dengan 3 bulan berikutnya mereka harus membuat surat perjanjian kerjanya untuk 5 tahun mendatang itu secara tertulis. Kalau tetap tidak dibuat juga, maka setelah bulan ketiga, masuk hari pertama bulan keempat, secara hukum Anda adalah pegawai tetap. Nah, kalau ditanya apakah ada penalti untuk jika Anda kabur, saya tidak pernah mengencourage orang untuk kabur begitu ya. Kalau emang Anda merasa hak Anda ada yang dilangkahi, ya dibicarakan baik-baik. Gitu loh. Saya pun sebagai advokat tidak pernah menyarankan klien saya siapapun untuk kabur. Yang namanya masalah kita hadapi begitu. Kalau emang ada yang salah kita coba benahi, kalau tidak ada kita selesaikan secara baik-baik begitu loh. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Hans. Seperti itu, Mbak atau Mas Eka, kira-kira apakah jawabannya sudah menjawab? Semoga menjawab ya. Jadi disarankan sama Pak Hans kalau bisa diselesaikan dengan baik gitu ya Pak ya. Oke, Betul. kemudian, Dan sebenarnya salah apa enggak ya nanti 3 bulan lah gitu. kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mbak Rafifah. Mau bertanya, saya selama bekerja selalu ada masa probation 3 bulan. Setelah 3 bulan dikontrak lagi, tetapi tidak ada perjanjian tertulis setelah 3 bulan. Nah, ini jadinya PKWT atau PKWTT ya. Kemudian juga sebelum masa kontrak berakhir, tiba-tiba ada pemecatan. Nah, ini apakah Mbak Rafifah itu berhak mendapatkan pesangon? Misalnya baru bekerja 2 bulan terus di PHK seperti itu. Ya. Oke, jadi saya takut salah ngerti nih. Jadi setelah 3 bulan probation dikontrak selama 3 bulan begitu ya. Terus dalam 3 bulan yang kontrak ini, terus di bulan kedua di PHK begitu. Maka jawabannya adalah tidak boleh sebenarnya. Setelah masa probation kalau dianggap lulus, maka itu otomatis menjadi pegawai tetap. Karena tadi tidak boleh ada PKWT atau pegawai kontrak yang dipersyaratkan untuk probation terlebih dahulu. Gitu ya. Tapi tergantung lagi-lagi. Takutnya memang bahasa lisannya adalah probation, tapi secara kontrak itu adalah kontrak kerja pada umumnya. Jadi cuma ngomongnya doang probation, tapi sebenarnya adalah kontrak kerja 3 bulan diperpanjang 3 bulan lagi. Itu jadi beda ya. Nah, kalau itu jadi kan 2 masa kontrak nih yang berbeda. Nah, itu jadi dibolehkan begitu loh. Nah, masalah pesangon atau kompensasi ya, kalau kita ngomonginnya di pegawai kontrak adalah kompensasi, itu wajib hukumnya. Bahkan dalam 2 bulan, apalagi 2 bulan, tadi kan minimal sebulan begitu ya. Kalau dalam 2 bulan maka dapatnya adalah 1/6 dari upah bulanan. Itu uang kompensasinya. Di luar kalau emang mau dipermasalahkan adalah 1 bulan sisanya itu harusnya diganti rugi oleh pihak company. Karena mereka meng-cut
Tapi ini balik lagi tergantung sama ketentuan di perjanjian ya, saya harus lihat perjanjian dulu. Tapi secara umum kalau di-cut secara sepihak gitu ya, maka sisa kontraknya itu harus diganti rugi, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hans atas informasinya. Gimana Mbak Rafifah, apakah menjawab informasi dari Pak Hans? Semoga menjawab ya. Kemudian Pak Hans, sebelum lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman di registrasi. Bagaimana Pak buat seorang karyawan gitu ya untuk menjamin bahwa perusahaan tempat ia bekerja atau tempat ia akan bekerja gitu ya, itu sudah menerapkan hukum ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang. Dari mana kita tahu gitu Pak Hans? Jadi buat Ini yang susah. kita juga gitu ya. Iya, jawabannya susah. Kenyataannya sekarang belum ada parameter ataupun indikator yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya. Karena kan pasti ini kan di bawah Kemenaker semuanya yang menandakan bahwa perusahaan ini tuh comply apa enggak begitu. Itu sangat sulit begitu. Biasanya paling pun ada secara informal dari pekerja ke pekerja begitu ya. Paling bisa dilihat dari paling banter itu bisa dilihat dari perjanjian kerjanya lengkap apa enggak, detail apa enggak. Karena kalau memang dia sudah melakukan perjanjian kerja terus dia ingkari kan ya itu di luar kontrol semua orang begitu ya. Berarti kan memang niatnya sudah buruk begitu. Cuman kalau dari awal perjanjian kerjanya pun sudah nggak jelas, dikit-dikit kayak yaudahlah nanti gampang itu paling sering gitu kan, nanti gampang lah gitu kan, nanti cuti gampang lah gitu kan, nanti gampang minta izin aja nggak usah ditulis-tulis lah kayak gitu. Nah itu ya mungkin itu menjadi salah satu indikator red flag-nya lah begitu ya. Tapi biasanya sih kalau emang mau yang benar-benar comply itu either perusahaan asing, TBK atau yang sudah punya grup gitu ya, holding, BUMN, BUMD itu biasanya comply kayak gitu. Karena mereka tidak bisa meresikokan untuk karena mereka nggak comply terus mereka kena masalah gitu sih. Tapi kalau secara standarisasi terus nyari di mana database-nya, oh ini ratingnya berapa, sejauh ini belum ada dan itu akan sangat sulit dilakukan sih sebenarnya. Oke. Jadi belum bisa dilihat secara langsung begitu ya Pak, mana perusahaan yang sudah mentaati peraturan, bahkan kadang mungkin peraturan yang satu ditaati, yang satu lagi mungkin enggak gitu ya Pak ya. Pada saat itu BPJS tuh kayak gitu, BPJS-nya nggak dibayarin lah, Ya. sering banget. Karena banyak banget komponen hukum gitu ya Pak yang harus dipatuhi gitu ya sama perusahaannya. Makanya kalau saran saya sih daripada bingung ya mendingan cari yang terpercayalah untuk konsultasi daripada salah nanya gitu kan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Hans atas jawabannya. Kita lanjut ke kolom chat. Pak Hans, ini ada dari Mbak Putri. Mbak Putri tanya, jadi kan memang sekarang ini ada gitu ya Pak, perusahaan yang menahan ijazah karyawan gitu ya. Ini apakah diatur Pak di hukum ketenagakerjaan gitu ya? Kemudian kalau misalnya dilarang atau misalnya tidak ada peraturannya gitu ya, bagaimana dengan perusahaan yang masih menahan ijazah karyawannya? Ini adalah permasalahan yang umum terjadi di dunia outsourcing, entah SPG, terus juga biasanya level staff begitu ya. Itu common knowledge bahwa banyak perusahaan yang takut karyawannya itu kabur, maka ditahan lah. Atau misalnya yang berhubungan dengan kasir gitu ya, biasanya kan takutnya ada kewajiban uang begitu, biasa ditahan. Salah nggak? Sayangnya undang-undang kita tidak melarang itu. Undang-undang ini tidak melarang itu karena itu jadi kesepakatan bahwa ya sudah kalau Anda mau bekerja di sini salah satu syaratnya adalah Anda menitipkan ijazah Anda yang akan dikembalikan kalau segala kewajiban Anda sudah selesai. Yang jadi salah ketika Anda kewajibannya sudah selesai semua, terus Anda mau resign, ijazahnya ditahan dengan alasan Anda nggak boleh resign. Itu jadi salah. Oke. Karena resign tuh semua orang. Tapi kalau misalnya Anda misalnya sales gitu ya, terus rekan-rekan sales terus lagi bawa tagihan, uang tagihan gitu ya, terus Anda resign, tapi ada uang tagihan yang misalnya 1 juta, 2 juta belum dikembalikan ke company begitu ya, terus Anda minta ijazah Anda, itu nggak bisa. Itu company berhak menahan itu kalau ada di perjanjiannya.
maka itu semua harus diatur di perjanjian. Contoh misalnya, pengalaman saya di dunia pengamanan satpam begitu ya, itu misalnya ada perjanjiannya mengatakan bahwa kalau Anda resign sebelum setahun, maka Anda harus mengembalikan uang seragam senilai 500.000 misalnya. Karena investasinya company belum balik nih gitu ya. Nah, ketika Anda belum bayar atau kewajibannya belum selesai semua, maka ijazah ditahan, masih belum bisa dikembalikan. Nah itu ya jadi sah begitu loh penahanannya. Kalau emang masih ada kewajiban yang nyangkut. Jadi itu balik lagi ke perjanjian sih, itu kebebasan berkontrak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hans atas informasinya. Ini mungkin masih berhubungan nih dengan yang tadi Bapak Hans sampaikan. Kalau misalnya ijazah ditahan menjadi masalah ketika karyawannya mau resign tapi nggak boleh gitu ya. Nah ini juga dari Mas Afan ini tanya gitu ya. Contoh kasus misalnya ada pekerja kontrak atau tetap di suatu perusahaan di masa ia bekerja gitu ya di tengah jalan itu ada perubahan kurang mengenakan gitu ya, misalnya ternyata lingkungannya toksik gitu ya. Kemudian ada peraturan baru gitu ya yang bertentangan misalnya dengan prinsip gitu ya, dengan agama gitu ya. Kemudian juga pekerja gitu ya ingin resign gitu ya, tapi dari pihak perusahaannya menolak untuk resign. Bahkan beberapa kasus saya baca di sosmed ada perusahaan yang mengancam gitu ya. Nah, bagaimana dari Pak Hans solusinya atas kejadian tersebut? Jadi kita sedikit belajar konsep hukum ya untuk teman-teman yang bukan mahasiswa hukum begitu atau orang hukum. Kita harus bisa membedakan satu kejadian hukum dengan satu kejadian hukum yang lain. Dalam kasus yang diceritakan di sini, ini banyak banget kejadian hukumnya. Dan itu tidak serta-merta bisa dikaitkan satu sama lain. Contoh, antara pekerja kontrak dan pekerja tetap, udah pasti ketentuannya beda. Kalau pekerja tetap, maka silakan resign. Tidak ada yang bisa melarang Anda untuk resign. Anda hari ini resign, ya karena kan Anda resign nggak dapat apapun begitu kan. Anda hari ini resign, besok nggak masuk kantor, ya nggak apa-apa. Itu cukup ya. Nggak ada yang bisa melarang itu. Beda lagi dengan kalau karyawan kontrak. Yang saya tadi udah bilang, karyawan kontrak itu didasari dengan perjanjian. Artinya harus balik lagi ngelihatnya ke perjanjiannya. Apa alasan yang bisa diterima untuk resign? Kalau alasan tidak diterima untuk resign terus Anda tetap keluar, maka Anda harus mengganti sisa dari kontrak itu. Karena itu pula sebaliknya. Kalau si perusahaan yang tiba-tiba memberhentikan kontraknya begitu ya. Itu satu hal. Hal yang berikutnya adalah, kalaupun Anda bilang, saya sudah siap kok mengganti kerugiannya, karena emang saya nggak pengen itulah di company ini, begitu ya, ya sudah, silahkan keluar. Tapi tidak serta-merta karena lingkungan Anda toksik, terus Anda bisa bilang kayak, saya nggak mau lagi di company ini, terus itu harus diterima alasannya untuk pegawai kontrak. Ya nggak gitu dong, kalau gitu semua orang bebas dong, keluar masuk perusahaan, ya hancurlah perusahaan. Gitu. Jadi kita harus ketika melihat polemik di ketenaga kerjaan ini, kita harus bisa melihat secara bang. Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu bukan hal yang terpisah. Gitu loh. Pekerja tanpa pengusaha juga nggak bisa hidup, pengusaha tanpa pekerja juga nggak bisa hidup. Gitu loh. Jadi jangan didikotomikan gitu loh. Jangan seperti teman-teman yang sering demo itu bahwa ya yang harus dipenuhi adalah haknya doang begitu loh. Mereka lupa kadang-kadang, kita lupa kadang-kadang bahwa betapa besarnya jasa teman-teman pengusaha gitu ya, yang telah membantu juga teman-teman pekerja begitu. Begitu pula sebaliknya, ini simbiosis mutualisme, bukan dikotomi. Nah, beda lagi kejadian hukumnya ketika ada peraturan perusahaan yang bertentangan dengan keagamaan, ajaran keagamaan. Contohnya misalnya nggak boleh sholat dan segala macam. Karena kalau urusannya sudah beragama, maka itu urusannya sudah bukan ketenaga kerjaan, tapi hak asasi manusia. Ranahnya sudah ranahnya HAM, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Salah satunya adalah kebebasan beragama, begitu ya. Itu artinya company ini secara langsung bertentangan dengan HAM. Metode untuk melaporkannya adalah bisa pidana, ya, bisa ke Komnas HAM, bisa ke ketenaga kerjaan. Jadi itu jalur yang berbeda. Ini adalah hal yang berbeda, begitu ya. Permasalahannya jadi beda nih, begitu. Nah, beda lagi sama kasus pengancaman. Pengancaman itu sudah jelas pidana. Apalagi pengancaman untuk di sosmed dan segala macam itu sudah masuknya UU ITE. Dan itu bisa dilaporkan, siapapun yang mengancam, entah HRD-nya, entah bosnya, entah atasannya, itu semua bisa dilaporkan. Tapi mereka mengancam, itu tidak menjadi alasan pembenar atau pemaaf Anda tiba-tiba kabur dari kontrak.
Kalau Anda tiba-tiba kabur dari kontrak, iya karena saya diancam. Ya, karena kontrak itu kan perdata ya. Kontraknya perdata urusannya. Ya orang perdata bilang ya sudah urus aja pidanamu begitu loh. Laporkan pidananya, tapi perdatamu tetap kewajibanmu tidak hilang. Jadi itu harus dibedakan. Itu sih kalau dari saya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Hans informasinya. Pak, kalau misalnya kita mau cari informasi apa tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita bisa lihat di mana ya Pak? Misalnya, Informasi yang mana? ya misalnya yang tadi Sebenarnya di undang-undang. Google banyak. Di Google banyak undang-undangnya ada, pasti ada PDF-nya. Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja, terus PP yang baru, PP 35, PP 36 tahun 2021, itu semua bisa dibaca langsung di online, banyak lah filenya. Cuman yang jadi pertanyaan kan tidak semua orang bisa memahami bahasa hukum begitu loh. Dengan undang-undang yang ratusan halaman itu begitu kan. Gitu sih. Jadi kalau memang ada kebingungan ya lebih baik nanya ke dosen begitu ya mungkin atau advokat begitu atau mungkin ya kalau bisa mau bertanya ke Landak juga silahkan lah begitu. Kita murah banget lah, kita 15.000 aja 15 menit karena emang kita fokusnya mau memprovide informasi semudah mungkin dan semurah mungkin gitu sih. 15.000 itu berarti konsultasi hukum begitu ya Pak Hans ya? Konsultasi hukum 15 menit 15.000. Oke, keren banget Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari kolom chat, bukan dari kolom chat, ini dari registrasi gitu ya, dari Apriliani Mevista. Pak, kalau perusahaan tidak menjalankan aturan sesuai dengan kontrak PKWT ataupun PKWTT, langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai karyawan gitu ya? Misalnya kayak jam kerjanya tidak sesuai atau misalnya gajinya masih di bawah UMR gitu ya. Apa sih langkah yang harus kita lakukan gitu ya biar hak kita dapat sesuai dengan peraturan. Jadi gini, ketika kita bicara soal peraturan atau kontrak yang tidak dijalankan, maka itu lagi-lagi tergantung apa yang kasusnya spesifik. Jadi hukum ini kayak kita ke dokter lah. Gak bisa tuh kita bilang pusing obatnya apa gitu ya. Pusing ya banyak obatnya tergantung pusingnya ini karena apa begitu sama kita. Oh kontraknya ini dilanggar, terus gimana? Ya tergantung bagian mana kontrak yang dilanggar, pasal yang mana yang dilanggar begitu kan. Contoh tadi misalnya ngomongin soal jam kerja. Nah kalau jam kerja itu kan lebih ke substantif day to day worknya begitu ya. Makanya saran saya selalu menyarankan adalah yang nggak usah ribut-ribut lah, coba obrolin dulu ke HRD-nya seperti apa supaya bisa dieskalasi begitu ya. Kalau memang dirasa sudah sangat tidak bisa ditahan ya mau dieskalasi ke meja hijau atau ke perundingan secara formal ya juga boleh begitu. Cuman kan gini, segala action itu ada konsekuensinya begitu ya. Kita harus paham juga bahwa kita hidup tidak di dunia yang sempurna. Bahwa kita ngomong kita punya hak 1, 2, 3, ya betul gitu loh. Tapi apakah kita mau mempertaruhkan misalnya pekerjaan kita harusnya sampai jam 5 atau setiap hari kita dikasih sampai jam 7, beda 2 jam begitu ya. Terus kita keluar-keluar, kita bikin semua orang tahu bahwa kita nggak suka kita sampai jam 7 malam dan segala macam. Memang itu hak kita betul. Gitu. Tapi apakah worth it begitu? Perjuangan dan keluar-keluar itu apakah worth it kalau sampai akhirnya perusahaan malah antipati jadinya sama kita dan akhirnya malah ya udahlah kamu resign aja atau kami PHK, kamu saya kasih pesangon, kamu keluar dari perusahaan gitu kan. Itu kan hak perusahaan juga untuk mecat asalkan pesangonnya keluar begitu ya. Jadi segala action itu harus dipertimbangkan plus dan minusnya. Balik ke yang tadi masalah upah. Kalau dibilang upahnya itu di bawah UMR, maka ya harusnya nggak boleh gitu ya. Nggak boleh dalam artian ya kalau Anda mau meributkan masalah itu, maka company tinggal bilang kalau Anda tidak mau ya tidak apa-apa begitu loh. Memang bisa diajukan ke pengadilan, satu biayanya mahal, waktunya lama. Dan paling yang terjadi adalah hukumnya dianggap perjanjian kontraknya dianggap batal demi hukum. Jadi seakan-akan tidak ada perjanjian kerja. Yang rugi siapa ya? Anda juga yang rugi begitu loh. Jadi memang polemik ketenaga kerjaan ini luar biasa kompleks ya maksudnya. Banyak hal tidak hanya dari sisi hukum yang harus dipertimbangkan, dari sisi ekonomi perorangan juga harus dipertimbangkan, ekonominya perusahaan harus dipertimbangkan begitu. Dan seperti saya bilang tidak bisa dipukul rata semua kasusnya. Kecuali yang mungkin yang jauh lebih ekstrim ya, misalnya pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, maka itu sudah jelas lah apa yang harus dijalankan begitu ya. Cuman kalau kita ngomongin
jam kerja, lembur, terus upah dan segala macam itu sesuatu yang walaupun ada batasannya oleh undang-undang, itu ketika kita mau mempermasalahkan itu memang tantangannya luar biasa berat karena menyangkut dengan mangkok nasi kita. Biasanya yang melakukan pelanggaran itu adalah perusahaan menengah ke bawah. Kalau sudah perusahaan besar biasanya jarang melakukan itu karena mereka lagi-lagi tidak bisa, tidak mau mengambil resiko itu. Gitu. Itu sih jawaban dari saya. Semoga menjawab. Baik, jadi kita harus bijak begitu ya Pak Hans ya. Karena kita, yang tadi bilang, kita nggak hidup di dunia yang sempurna begitu loh. Ya. Kita harus realistis bahwa yang kita hadapi bukan perusahaan tapi orang dalam perusahaan itu. Mereka punya rasa kesal, mereka punya rasa enek, mungkin empat juga gitu kan ya. Itu harus kita hitungkan juga begitu. Baik, terima kasih Pak Hans atas informasi dan juga masukannya. Kemudian ini ada Mbak Alvina di kolom chat yang memberikan pernyataan atau pertanyaan nih. Mbak Alvina, apakah bisa open mic? Ini pertanyaan nih kayaknya nih. Cuman salah tanda baca. Karena bagaimana cara kita menanggapi ketika terdapat seorang yang suka ingin resign gitu kan? Iya, halo. Halo Mbak Alvina. Silakan Mbak. Halo, Pak. Ya, halo Mbak Oh ya, Alvina. halo Kak. Silakan Mbak Alvina, pertanyaannya seperti apa? Begini, sebenarnya kayak saya mau bertanya kepada Pak Hans, sekaligus juga bagaimana tanggapan Pak Hans sendiri terkait ketika ada pegawai atau karyawan yang suka ingin resign gitu Pak, tapi dalam satu perusahaan itu ada seseorang yang sama-sama nih gitu punya background pendidikan yang sama, misalkan di salah satu universitas A gitu. Jadi kayak orang-orang yang di dalam perusahaan itu kayak bukan Menghasut gitu ya? kayak mengecap begitu loh Kak. Kayak oh sama-sama dari universitas ini nanti dia bakal suka resign gitu. Gitu, Kak. Oke. Kalau saya pahamin sebenarnya ini bukan permasalahan hukum sih ya, lebih ke di luar hukum lah, ini permasalahan polemik tempat kerja pada umumnya begitu loh. Tapi memang kalau di undang-undang kita, di hukum kita yang tidak boleh adalah diskriminasi, itu nggak boleh diskriminasi gender dan segala macam. Cuma memang yang namanya diskriminasi gender, seks ataupun yang lainnya, umur begitu ya, itu sangat sulit dibuktikan gitu loh. Artinya apa? Artinya kita harus membuktikan bahwa memang terjadi diskriminasi yang nyata dan berdampak negatif begitu ya, secara material maupun imaterial kepada teman-teman pekerja ataupun calon pekerja. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Alvina itu kan lebih ke dinamika tempat kerja begitu ya. Karena gini, ibarat katanya kalau memang ada satu orang ini bilang terus mau resign dan segala macam, terus akhirnya dia resign misalnya, lalu tiba-tiba ada satu orang dari universitas yang sama, ternyata luar biasa gemilang gitu kan, misalnya, itu kan bisa jadi langsung selesai, rumor itu selesai sudah begitu loh. Jadi memang ini, kalau menurut saya memang dinamika tempat kerja sih dengan segala polemik dan up and down-nya begitu ya. Banyak lah, itu baru satu, mungkin kalau banyak yang boleh curhat mah ada politik kantor begitu ya, ada yang suka nggak suka, like dislike, ada yang bosnya kalau sama perempuan yang cantik cepet banget karirnya gitu ya, aduh simbali dia ketawa pula gitu kan. Itu satu hal yang ya itu polemik dan dinamika di tempat kerja sih, selama dia belum nabrak hak atau kewajibannya di mata hukum ya nggak bisa diapa-apain juga secara hukum begitu. Baik, terima kasih Pak Hans. Ini dua pertanyaan terakhir, Pak Hans, mohon izin. Ini ada pertanyaan dari Mbak DJ. Selamat sore Pak Hans, izin bertanya. Sekarang banyak tawaran untuk bekerja di luar negeri melalui agensi atau lembaga tertentu, seperti untuk sebagai tenaga kesehatan dan lain-lain yang sudah masuk ke kampus begitu ya. Apa yang harus diwaspadai Pak oleh mahasiswa kami gitu ya sebagai pencari kerja? Terima kasih Pak. Oke. Ini pertanyaannya lagi-lagi sangat general begitu ya. Kalau ditanyakan apa yang harus diwaspadai, maka satu, peraturan perundang-undangan di sana yang mengatur ketenaga kerjaan asing itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa hak dan kewajiban dari pekerja yang dari Indonesia tersebut ketika bekerja di sana.
Itu seperti apa haknya, seperti apa kewajibannya. Yang bahkan harus diperhatikan adalah bagaimana sangkutannya izin bekerja tersebut dengan izin menetap atau tinggal di negara tersebut. Kan itu bisa sangat terkait itu. Siapa sponsornya, siapa yang menjamin mereka ketika ke visa begitu ya. Itu semua harus diperhatikan, terutama peraturan perundang-undangannya. Dan itu very specific cases pastinya tergantung negaranya, tujuannya begitu ya. Ada negara tujuan yang mungkin lebih rileks seperti Kanada begitu ya, ada negara tujuan yang jauh lebih ketat seperti UK begitu. Itu harus dilihat masing-masing. Bahkan kalau mau lihat lebih detail lagi, peraturan ketenagakerjaan atas profesi tersebut begitu. Karena seperti contoh di UK begitu ya, itu ada pembedaan antara misalnya lawyer, peraturan untuk pekerja seperti lawyer yang profesional begitu ya, dengan misalnya pekerja staf kantoran. Maka itu ada bedanya. Kayak gitu. Oke, Itu baik. harus lebih detail lagi lah dilihat, dan saya yakin biasanya kalau ini berarti kita ngomongin ke kampus begitu ya. Kampus harusnya kan pasti ada tenaga legalnya begitu. Harusnya itu memang sudah menjadi PR utama tenaga legalnya untuk memastikan apapun yang ditawarkan oleh kampus dari pihak ketiga kepada mahasiswanya itu sudah lewat screening yang ketat oleh pihak legal. Karena kebiasaannya adalah ya mahasiswa dan orang tua murid pastinya akan sangat percaya dengan pihak kampus gitu loh, blind faith lah ibaratnya. Jadi kalau kampus sampai gagal melakukan due diligence-nya dalam menawarkan hal ini, ya berarti ya kampusnya gagal, sesimpel itu begitu loh. Oke, baik. Lebih dipastikan berarti hukum di negara tersebut begitu ya Pak Hans ya. Semoga menjawab ya Mbak DJ. Ini terakhir Mbak Mas, pertanyaan dari Mas Ashiraf, karena waktu kita terbatas begitu ya. Ini pertanyaan dari Mas Ashiraf, izin bertanya bagaimana hukumnya dengan perusahaan yang memaksa pegawai resign demi menghindari pesangon? Ya, ini juga praktik yang sangat lumrah ditemui begitu ya. Jawabannya adalah tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk resign. Itu jawabannya gitu ya. Karena lagi-lagi ini kita ngomongin pegawai tetap berarti ya, karena kalau ngomongin pesangon gitu ya, itu pegawai tetap yang bisa memaksa untuk resign. Paling-paling praktik busuk yang bisa dipakai sama perusahaan adalah dipindah tempatkan. Misalnya Anda merasa Anda tenaga ahli accounting begitu ya, Anda sudah di level misalnya supervisor, atau Anda sudah kalau kamu nggak mau resign, mulai besok kamu bagiannya di gudang ya, nyatetin keluar masuk surat. Kan perusahaan punya hak untuk melakukan itu begitu kan, memindah tugaskan orang gitu. Ya itu paling akan membuat Anda itu kejamnya perusahaan sih di situ biasanya. Itu caranya perusahaan. Tapi kalau dipaksa untuk resign tidak bisa jawabannya. Oke. Paling dibuat tidak nyaman begitu ya Pak. Akhirnya kita jadinya mengundurkan diri seperti itu ya Pak Hans. Betul. Tinggal kuat-kuatan aja mentalnya. Siap. Oke. Mbak Mas, mengingat waktu kita terbatas, terima kasih Mbak Mas atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf untuk yang belum dijawab, ini nanti bisa langsung ditanyakan mungkin ke Instagramnya landak.id begitu ya Pak Hans ya. Boleh nanti bisa langsung ke landak.id pakai CK ya, landack.id di Instagram. Mbak Mas bisa menghubungi landak.id melalui Instagramnya seperti itu. Nanti pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan dibantu begitu ya Pak oleh tim dari landak.id. Seperti itu. Betul. Mohon izin sebelum saya menutup acaranya, saya mau menyampaikan ada form evaluasi dan juga presensi untuk Mbak Mas sebagai peserta seminar. Silahkan untuk diisi. Kita akan buka sampai dengan hari ini berakhir begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Mas mengisinya besok, itu nanti sudah tidak bisa mendapatkan sertifikat sertifikat peserta seperti itu. Oke, mungkin terakhir dari Pak Hans, apakah ada yang mau disampaikan terkait dengan hukum hubungan kerja ini Pak untuk teman-teman Mbak Mas semua yang ada di sini? Oke, mungkin nggak secara teknis spesifik hukum tenaga kerja begitu ya, tapi hukum secara umum. Ketika kita melihat hukum itu, mulai sekarang kita mulai lihat sebagai seperti kita ngelihat kesehatan badan begitu loh. Kita kan kalau kesehatan badan batuk dikit, kita larinya ke dokter.
kita demam nanya ke dokter, kita nggak demam terus kita ngomong di forum terus nanya kayak saya demam minum obat apa, ada nyaranin oh coba Baygon dicampur sama Mentos begitu kan. Nah itu kan nggak cocok begitu kan. Jadi saran saya adalah ketika kita punya masalah hukum jangan dibiarkan begitu ya. Karena kalau kita nggak mau memulai membela hak kita sendiri, maka siapa yang mau mulai membela kita gitu. Dan harus pahami juga apa itu hak kita supaya tahu apa yang harus dibela pastinya gitu ya. Dan bertanyalah ke orang ataupun pihak yang tepat begitu. Jangan sampai kita tanyanya ke pihak yang salah begitu. Jangan sampai kita sakitnya cuma batuk, tapi karena kita dinanya ke pihak yang salah, kita malah amputasi kaki gitu kan. Jadinya kan jadi nggak cocok begitu. Jadi intinya pemahaman hukum itu penting begitu. Dan jangan sampai kita menganggap hukum itu ya sudahlah sambil lalu cuman kalau kita punya masalah gitu loh. Itu sih intinya. Oke. Semoga membantu ini. Sangat bermanfaat dan sangat membantu kita semua, Pak Hans. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Jadi teman-teman, Mbak Mas yang punya permasalahan hukum, ada yang mau ditanyakan, itu bisa langsung konsultasi ke landak.id. Seperti itu ya Pak Hans. Mbak Mas, demikianlah seminar Karir World Hukum Ketenagakerjaan ini telah terselenggara. Kami mengucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang telah mendukung, landak.id, ICCN, serta Mbak Mas semua yang telah berpartisipasi. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @kalbiskarircenter dan juga @landak.id. Mbak Mas akan mendapatkan banyak informasi gitu ya mengenai kesempatan kerja, kesempatan pengembangan karir. Atas perhatian dan partisipasi Mbak Mas semua, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di seminar CAC selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mas semua.